Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Jamrani, peserta PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, asal Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM 7125059111206, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada SMK Prasetya Budi Luhur, Muara Jawa, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembahasan materi pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Sekian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian ya, hari ini ya hari ini kita akan mengecek kebersihan kelas ya. Jadi silakan berdiri seperti satu. Oke, perhatiannya bajunya sudah rapi ya. Terus baik, ketua kelasnya silakan untuk berdoa. Silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak sekalian, terima kasih telah berdoa. Semoga nanti berdoa kita akan dimudahkan pembelajarannya. Oke, anak sekalian, saya akan mengabsen ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Aryo. Hah? Aryo. Kenapa nggak hadir? Ini ya, Aryo nggak hadir dulu ya. Berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Ya, perkenankan kehadiran kalian ya. Karena kalau banyak alfa bisa berpengaruh dalam nilai. Semuanya berdiri kembali ya. Nah, untuk lagu nasional ini ya, Bapak akan sini ya. Bantu di sini aja. Nah, saya ikut aja ini ya. Silakan berdiri. Supaya pembelajaran lebih semangat, Bapak akan memberikan permainan atau disebut dengan stripping. Nah, baik, Bapak akan memberikan contoh ya, supaya lebih semangat. Bapak akan memberi contoh tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Nanti 3 kali tepuk ya. Oke, kalau tepuk malam berarti tidak ada. Oke, baik ya. Konsentrasi dimulai. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, baik anak sekalian, kita sudah melakukan S briefing. Semoga S briefing akan semangat pembelajaran. Nah, dalam ini kemarin Bapak telah dalam melaksanakan pembelajaran yaitu dengan persepsi. Pembelajaran sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, Bapak telah menjelaskan ada 2 materi. Materi yang pertama itu apa? Ada yang tahu nggak?
Undang-undang Dasar dan juga Pancasila. Baik anak-anak sekalian, saya ingin mengetes sampai mana pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Undang-undang dasar, apa sih fungsi undang-undang dasar di negara kita? Ada yang bisa? Undang-undang dasar? Fungsi undang-undang dasar 1945 di dalam negara kita. Ada? Apa fungsinya? Oke. Sebagai hak asasi. Sebagai apa? Hak asasi. Sebagai? Apa? Sebagai melindungi hak asasi manusia ya? Ya. Boleh. Sebagai melindungi hak asasi manusia. Kenapa? Karena undang-undang dasar itu adalah peraturan-peraturan atau konstitusi yang harus ditaati di dalam bernegara, bermasyarakat maupun dalam bersosialisasi. Nah, itu fungsinya. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia itu damai, sejahtera, tidak ada tekanan dan lain sebagainya ya. Terus saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini nih. Tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran Bapak yang harus capai pada hari ini ya. Nah, maka dari itu kalian harus paham. Nah, ya. Oke, baik. Setelah itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, di sini ada tentang pertanyaan ya, konstitusi tentang pertanyaan pematik. Baik, apa yang terjadi? Di sini ada 2 pertanyaan, tolong diperhatikan anak-anak sekalian semuanya ya. Apa yang terjadi jika di sekolah atau di negara kita tidak ada aturan yang mengatur? Nah, di sini kalian kurang paham. Di sini tujuan jika di sekolah atau negara kita tidak ada aturan yang mengatur kehidupan bersama. Kalau di dalam di sekolah tidak ada aturan-aturan kehidupan bersama, itu apa yang terjadi kalau di dalam sekolah, di lingkungan sekolah aja dulu? Hah? Bisa benar, Naila ya. Terjadinya konflik tentunya terjadinya konflik karena apa? Karena tidak ada aturan-aturan kebersamaan yang diterapkan dalam sekolah. Akhirnya apa? Akhirnya siswa itu bingung ya, bingung. Saya melakukan ini benar nggak? Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah konflik. Apalagi selain itu terjadinya was-wasan ya, was-wasan. Kenapa? Karena tidak ada keamanan di dalamnya. Karena apa? Karena tidak ada aturan-aturan kebersamaan yang diterapkan dalam sekolah. Bahkan yang lebih parahnya, siswa itu semaunya saja. Akhirnya apa? Akhirnya nilai akademiknya menurun dan apalagi banyak sekali. Apalagi selain itu, ada tahu ya di sekolah? Di setiap sekolah, di sekolah, misalnya apa? Peraturan apa? Selalu dilanggar, ya kan? Selalu dilanggar. Peraturan yang dilanggar. Coba bayangkan, apa saja yang ada dilanggar dalam peraturan di sini apa? Terlambat, ya terlambat. Maka itu yang akan terjadi. Oke, lanjut ya. Kita akan sudah paham tentang di sekolah tidak ada aturan bersama. Sekarang di dalam negara itu yang bagaimana? Aturan yang baik di dalam negara. Hah? Apa yang terjadi ke pemerintahan kita ini sekarang? Ya, bisa jadi kalau tidak ada aturan negara kebersamaan, bisa jadi akan terjadinya korupsi, nepotisme, ya, itu terjadinya. Itu yang harus kalian pahami ya, anak sekalian. Ya, ayo semangat ya, harus paham semua. Ya. Digunakan buku paketnya, dibaca-baca ya. Kalau ada pertanyaan, itu buku paketnya itu cuma dibuka halaman 56. Sekali buka halaman 56. Ya, oke, ya. Nah, itu sudah. Jika terjadi di negara kita ini, ya, tidak aturan ini dipahami di negara, maka terjadinya apa sih setiap warga negara harus mentaati konstitusi? Apa? Karena apa? Karena konstitusi ini adalah hukum tertinggi di negara kita, benar. Tidak bisa. Karena apa? Konstitusi harus ditaati supaya apa? Negara itu kondusif, damai, tidak terjadinya korupsi, tidak ada
pertikaian di dalamnya, ya. Semua itu yang dibutuhkan dalam bernegara kita, ya. Oke, itu sudah ya. Lanjut aja tentang. Nah, coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini sekarang pasti apa? Perhatikan rapat, apalagi selain itu? Kelompok di sini. Lagi diskusi. Nanti usah takut, tidak bisa langsung aja. Oh Pak, melakukan rapat, diskusi. Apalagi selain itu melakukan rapat? Ngobrol. Benar, nggak ada salahnya. Ngobrol juga bisa. Duduk, ya rapat, melakukan rapat, diskusi. Nah, gambar tersebut sudah kalian pahami ya. Yang pertama adalah melakukan rapat. Itu rapat apa sih? Konstitusi atau undang-undang. Kita lanjut, paham ya? Nah, di sini ada pengertian konstitusi ya. Konstitusi itu apa sih? Pengertian konstitusi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi di sini dipahami ya. Dalam pahami konstitusi apa sih? Adalah hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggara negara. Konstitusi ini mengatur hubungan antara pemerintah, terus apa lagi? Warga negara, apa lagi? Ini pembagian kekuasaan serta jaminan hak asasi manusia. Jadi konstitusi ini adalah hukum dasar ya bagi pedoman kita semua. Ada tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan biasanya apa? Biasanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu presiden, wakil presiden, DPR, itu pembagian kekuasaan. Nah, jaminan ini sudah jaminan hak asasi manusia. Apa sih yang dijamin di hak asasi manusia kita? Yang dijamin di negara kita ini? Ada nggak? Yang dijamin apa? Apa yang dijamin? Ya, asal kita apa? Yang kalian yang dijamin di dalam bernegara, di dalam bersosialisasi, konstitusi atau undang-undang. Kita lanjut, paham ya? Nah, di sini ada pengertian konstitusi ya. Konstitusi itu apa sih? Pengertian konstitusi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi di sini dipahami ya. Dalam pahami konstitusi apa sih? Adalah hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggara negara. Konstitusi ini mengatur hubungan antara pemerintah, terus apa lagi? Warga negara, apa lagi? Ini pembagian kekuasaan serta jaminan hak asasi manusia. Jadi konstitusi ini adalah hukum dasar ya bagi pedoman kita semua. Ada tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan biasanya apa? Biasanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu presiden, wakil presiden, DPR, itu pembagian kekuasaan. Nah, jaminan ini sudah jaminan hak asasi manusia. Apa sih yang dijamin di hak asasi manusia kita? Yang dijamin di negara kita ini? Ada nggak? Yang dijamin apa? Apa yang dijamin? Ya, asal kita apa? Yang kalian yang dijamin di dalam bernegara, di dalam bersosialisasi, setiap pokoknya perbuatan sehari-hari lah. Banyakkan yang dijamin kita. Misalnya Pak, misalnya yang dijamin itu hak untuk belajar, orang pembelajaran seperti kalian itu hak kalian. Apalagi hak untuk berpendapat. Apalagi ada? Kebebasan tentang kebebasan berhak untuk kebebasan beragama itu kalian. Hak kalian, silakan ya. Nah, di sini di Indonesia coba kalian paham. Di sini kalian paham tentang di Indonesia konstitusi tersebut disebut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun menjadi sumber hukum tertinggi. Berarti konstitusi Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi yang dijadikan dasar negara kita.
Oke, baik. Lanjut. Nah, di sini Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari itu ada terbagian berapa? Ada 3 di sini, ada 3 bagian ya penjelasannya. Coba di sana yang pertama di situ apa? Kelompok 2. Silakan. Pertama, hak dan kewajiban warga negara. Ya, hak dan kewajiban warga negara. Hak kewajiban negara itu ada berapa? Belajar, terus kerja lagi. Dan menghormati hak orang lain. Nah, ini harus dipahami ya. Kalau perlu dipahami dan dihafal, ya. Terus apa lagi? Kelompok 3 apa? Yang kedua. Kebebasan berpendapat dan beragama, Apa kebebasan berpendapat beragama? menghargai perbedaan dan tidak memaksakan. Contohnya bagaimana sih di sini kebebasan berpendapat dan beragama? Berpendapat dan beragama, kebebasan berpendapat dan beragama contohnya bagaimana? Kebebasan untuk berpendapat. Kalian misalnya di suatu rapat, ya kalian rapat, kalian dibebaskan untuk berpendapat. Dibebaskan kan? Ya. Tentunya berpendapat tentang agama, berarti kita harus bebas dalam apa? Bebas dalam agama. Agama kita di sini ada berapa sih yang disahkan dalam Undang-Undang Dasar? 6. Berarti bebas nggak? Harus bebas kan? Bebas pilih salah satunya. Kalau tidak ada yang dipilih, maka tidak diperbolehkan menjadi warga Indonesia. Ya, harus itu yang paling paham ya. Terus sekali. Coba pendapat nomor 3 tentang nomor 3 apa? Coba di sini aja. Ini apa ini? Coba nomor 3. Silakan. Ya, nomor 4. Gotong royong dan keadilan sosial. Membantu sesama dan tidak diskriminasi. Ya, itu salah satunya ya, gotong royong. Membantu contohnya ya, membantu sesama dan tidak diskriminasi. Oke, masuk kalian dalam gotong royong itu apakah perlu di dalam bermasyarakat? Kenapa perlu? Supaya di dalam masyarakat itu semakin erat dan dikerjakan itu semakin baik. Nah, kita lanjut ya, depan ya. Lanjut ya. Nah, ini pasal-pasal. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di pembahasan kita pada hari ini. Pasal-pasal itu ada berapa pembahasan kita? Pasal apa? Pasal 27 tentang apa sih pasal 27? Tentang hak dan kewajiban warga negara. Terus pasal apa lagi? Pasal 28 tentang apa pasal 28? Apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Nah, coba diperhatikan bukunya, jangan aja bingung ya. Perhatikan bukunya, buku paketnya. Apalagi pasalnya yang kita bahas pada hari ini? Pasal 29 tentang apa sih pasal 29? Agama. Tentang agama. Lanjut pasal 30 tentang apa? Bela negara. Hah? Bela negara. Bela negara kita. Pasal 31, 32 adalah kami berusaha bekerja keras dan menghargai profesi orang. Lanjut tadi ya. Ayat 3 tentang apa? Contoh mencintai tanah air, disiplin dan menjaga ketertiban. yang mencintai tanah air, disiplin dan menjaga ketertiban. Kalau kalian disiplin di dalam sekolah, masuk pasal itu kan? Masuk ya. Disiplin, terus rapi pakaiannya, sopan terhadap guru, alhamdulillah itu ya. Masuk dalam wajib hak warga negara, masuk dalam pasal 27. Lanjut ya. Pasal 28. Hak asasi manusia. Baik, pasal 28 ini semuanya 28A, 28B, ada semua di situ. Hak untuk hidupnya 34. Pasal 33, 34 juga apa? Apa pasal 33? Perekonomian dan kesejahteraan sosial. Ya, pasal 33. Coba yang paling kecil itu, pasal 26.
Coba pasal 33 apa di situ bunyinya? Perekonomian Keras-keras suaranya. Bunyinya Berdasarkan akses perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, terus dan gotong royong. Apa lagi? daya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, lanjut. Contohnya apa? Contohnya langsung. Contohnya pasal 33. Nanti menggunakan Produk dalam negeri. oh, terus lagi. Kalian pahami ya, ini contoh menggunakan produk dalam negeri. Nah ini kalau kita menerapkan produk dalam negeri, ya maka insya Allah negara ini akan baik-baik saja. Apa yang kita lakukan pada saat ini? Pada saat ini kita selalu memakai produk-produk luar negeri sehingga perekonomian tidak stabil, sangat perlu ya. Nah, apalagi mendukung korporasi dan lain sebagainya. Ini yang penting ya, tidak boros sumber daya alam. Oke, lanjut pasal 33 34. Bagi miskin dan anak lantar dipelihara oleh negara, contohnya membantu bersama ya, mendukung kegiatan sosial dan lain sebagainya itu. Baik, anak sekalian di sini ya. Kesimpulannya adalah pengenalan konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya tentang memahami pasal-pasalnya, tetapi apa? Tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan nyata, ya. Dengan menerapkan nilai-nilai konstitusi, ya, seperti keadilan, apalagi tanggung jawab, toleransi, gotong royong, warga negara untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu adalah kesimpulan mereka. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak sudah menjelaskan ya tentang materi-materi kita. Ya. Nah, terima kasih. Ya, di sini ada pertanyaan nggak? Dalam materi ini, paham ya? Paham. Paham semua ya? Nah, oke, kalau sudah paham, maka Bapak akan nantinya membagi. Saya sudah bagikan kelompok ya. Saya sudah membagikan kelompok sesuai dengan kriteria kalian. Ada kelompok tentang suka ini, ada apa lagi? Ya, visual. Kelompoknya sudah saya bagikan dengan baik. Dan nantinya saya akan membagikan LKPD. LKPD ini saya akan membagikan dan itu Oke, di sini saya akan memberikan LKPD. Ya, LKPD-nya nanti kalian akan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. LKPD caranya bagaimana mengerjakannya adalah kalian kaitkan dengan pasal-pasal yang telah saya bagikan. Misalnya pasal 29 tentang agama, kalian akan nulis pasal 29, terus kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Kehidupan sehari-hari kalian pasal 29 terus berulang contohnya. Setelah itu nanti akan kalian presentasi di tempat ini. Nah, ya paham? Oke, baik. Kelompoknya, ya. Kelompok 1 pasal 28 tentang hak asasi manusia, silakan. Kelompok 1 ya, pasal berapa? Pasal 28 ya. 25 menit silakan kumpul. Setelah itu nanti akan saya presentasikan. Di sini kalian sudah membagikan ya tugasnya masing-masing. Ya, nanti kalian akan presentasikan tugas tersebut. Kalian sudah paham nggak tugasnya masing-masing ini? Tugas kalian di LKPD, LKPD ya. Sudah ya? Ya.
Kalian harus ada gerakan-gerakannya ya, tidak hanya menonton, dibaca di buku ini. Ya, sebentar. Kalau tidak ada nggak? Ini ya. Baik, kalian boleh ini silakan. Oke, di situ bisa dibaca kelompoknya. Silakan Alif. Oke. Ya, ini kamu jadikan kemarin, silakan dilihat aja ya. Oke, lanjut. Perhatikan ya, ini ya ada refleksi peserta didik. Nanti kalian akan cempreng saja, ya, cempreng saja 1 sampai dengan 4. Kolom nilainya ya. Oke, silakan dikerjakan. Sampai ada semuanya ya. Silakan dicontreng nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 itu keterangannya ya, tidak setuju, kurang, cukup, dan nomor 4 sangat baik. Boleh dibantu. Tulis saja. Caranya aja apa? Caranya aktif. Udah ya. Oke ya, baik. Udah selesai. Udah kumpul aja. Kumpul. Oke, sudah gitu ya. Baik, udah. Baik ya. Nah, anak sekalian, tadi kalian sudah merefleksi maka pembelajaran berikutnya ya. Ya, pembelajaran berikutnya itu adalah pengenalan norma dalam kehidupan sehari. Ya, pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya nanti judulnya pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, pengenalan norma. Nah, oke, anak sekalian, di sini kita sudah belajar teknik pembahasan Bapak. Apakah ada yang bertanya ya? Nggak ada. Nggak ada. Baik, cukup ya. Cukup di sekian pembelajaran Bapak. Semoga bermanfaat ya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.